Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah bersuci, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang gemar bersuci. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pentingnya amal ibadah bersuci ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya bersuci adalah kunci daripada amal saleh yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat, yaitu amal saleh berupa ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salatit tahur, kunci daripada salat adalah bersuci. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salat ahadikum idza hadatha hatta yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jikalau dia berhadas sampai dia bersuci. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa itu bersuci? Bersuci di dalam bahasa Arab bermakna at-tahara, an-nazahatu minal khabath, yakni menjauhkan diri daripada kotoran. Atau secara istilah atau secara makna istilah, bersuci adalah raf'ul hadath wa raf'u al-khabas atau an-najas. Mengangkat dari diri kita berupa najis dan berupa hadas. Maka sedikit penjelasan tentang bersuci dan bagaimana tata cara bersuci. Bersuci secara global terbagi menjadi dua. Bersuci dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah, kata para ulama, sifatun tamna'ul insana minas shalah. Sifat, yakni suatu hal yang tidak nampak secara mata, ya, yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera, yang mencegah seorang dari menunaikan salat. Ya, itu adalah hadas. Dan hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas asghar dan ada hadas akbar. Hadas akbar atau yang kita kenal dengan hadas besar itu disebabkan dengan salah satu dari dua perkara dan ditambahkan dua perkara lagi khusus dengan wanita. Dua perkara yang menyebabkan hadas besar adalah al-jima' wa illam yanzil awil inzal wa illam yujami, yaitu bersetubuh meskipun tidak sampai keluar air mani, meskipun tidak disebabkan karena jima. Maka dua inilah yang menyebabkan hadas besar. Ditambah dua lagi khusus bagi seorang wanita, yaitu haid dan nifas. Maka inilah dua hadas atau inilah yang disebut dengan hadas besar atau penyebab hadas besar, dan cara bersuci dari hadas besar adalah dengan al-ghuslu atau yang kita kenal dengan mandi jinabah. Dan mandi jinabah caranya ada dua. Ada yang namanya al-ghuslu al-mujzi', yaitu mandi yang sekedar sah, yaitu yang disebutkan oleh para ulama ta'mimul badan bil ma', yaitu meratakan air ke seluruh badan, maka itu sudah sah dikatakan sebagai mandi jinabah. Atau cara yang kedua yaitu al-ghuslul kamil, ini mandi jinabah yang sempurna, ini sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita bahas dalam pembahasan yang tersendiri. Adapun ayyul ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Adapun hadas yang nomor dua adalah hadas asghar atau yang kita kenal dengan hadas kecil. Dan hadas kecil penyebabnya adalah selain daripada hadas besar tadi, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalur, dari qubul dan dubur, ya, seperti buang angin, seperti buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil dan seterusnya. Dan cara bersuci dari hadas asghar atau hadas kecil adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, idza ahdatha hatta yatawadda, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menerima
salat salah seorang di antara kalian apabila dia sedang hadas sampai dia berwudu, yakni hadas kecil. Ayo ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersuci yang nomor 2 adalah bersuci dari najis. Apa itu najis? Para ulama menyebutkan najis adalah al-asya' al-mustaqdzarah syar'an. Sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Karena sesuatu yang dianggap kotor oleh kita belum tentu najis. Tapi sesuatu yang dikatakan najis sudah pasti dihukumi sebagai sesuatu yang kotor. Ayolah ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka najis terbagi menjadi 3 macam. Dan cara bersuci dari najis ini berbeda sesuai dengan perbedaan najis itu sendiri. Perbedaan atau macam yang pertama adalah najis mughalladh atau najis yang berat, ya, yaitu najisnya air liur anjing atau bahkan kotorannya anjing, itu lebih utama lagi. Najisnya air liur anjing, maka cara mensucikannya adalah dengan mencucinya 7 kali, ulahunna biturab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada anjing yang menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana itu 7 kali. Salah satunya adalah dengan menggunakan pasir atau tanah. Maka ayo ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kemudian najis yang kedua adalah najis yang disebut dengan mukhaffafah. Najis yang ringan. Yaitu najis berupa kencingnya anak bayi laki-laki yang masih menyusui dan belum makan makanan selain air susu ibu, kemudian selain madu atau kurma yang digunakan untuk mentahnik dirinya. Ya. Maka kencing anak bayi laki-laki yang seperti ini digolongkan sebagai najis yang mukhaffafah, yang ringan. Dan cara mensucikannya adalah dengan mengelapnya atau dengan membasuhnya dengan air saja. Kemudian ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in, maka najis yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis selain daripada yang mughalladhah yang berat dan selain daripada yang mukhaffafah yang ringan. Maka najis yang mutawassithah bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah biizalati ainin najasah. Dengan berusaha menghilangkan ainun najasah, ini zat benda yang najis tersebut. Maka apabila ini baju atau pakaian kita atau tubuh kita terkena kotoran manusia misalnya, atau terkena kotoran hewan yang haram untuk dimakan, lalu kemudian dan itu adalah najis mutawassithah, kita ingin membersihkannya, maka cara bersuci daripada najis tersebut adalah biizalati ainin najasah, membersihkannya dengan air, mencucinya sampai hilang yakni benda atau zat najis tersebut. Maka inilah ya yang dimaksud dengan bersuci dari hadas dan bersuci daripada najis, dan bagaimana cara untuk kita bersuci dari najis dan hadas tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan di dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.